Kembali lagi di Bincang MMA. Breaking news. Ini sebenarnya bukan dari dunia MMA, cuma ada hubungannya. Jake Paul bakal lawan Gervonta Davis, si WBA lightweight champion, tanggal 14 November live di Netflix. Ini sebenarnya kocak sih gue, kenapa gue pengen bahas ini. Ini bukan buat title fight, ini exhibition fight. Dan kemarin gue lihat dengar beritanya, gue kira ini masih gosip atau masih belum pasti lah, cuma gosip-gosip belaka. Ternyata fix di Netflix, Jake Paul lawan Gervonta Davis. Jake Paul yang 200 kilo, 200 pound lawan Gervonta Davis yang 135 pound. Lightweight di boxing sama di MMA beda ya, kan kalau di MMA 155. Dan ini exhibition fight. Menurut gua dunia boxing sangat aneh, menurut gua aneh banget. Jadi gua tuh mikir kalau dunia boxing kayaknya emang butuh, gue nggak tahu apakah dunia boxing butuh sebuah promotion atau sebuah seseorang superstar gitu, karena dunia boxing kehilangan dua-duanya. Beda sama UFC, yang UFC sekarang sih udah nggak begitu, nggak ada satu top starnya kayak Conor McGregor ya. Gue sering bilang dulu tuh ada dari zaman Couture, Chuck Liddell, terus Anderson Silva, Lesnar, Amanda Nunes, sampai Conor McGregor. Kesini-sini superstarnya, dan menurut gue sih puncak superstar di UFC itu Conor McGregor ya. Di dunia boxing tuh memang superstarnya lebih besar banget daripada si UFC. Cuman ya udah gitu, si superstar aja. Gue kalau misalnya lihat, dan jauh banget gitu si superstar main eventnya sama si jangankan undercard lah, si co-main eventnya juga kadang-kadang jauh banget si stardomnya gitu. Kita bisa lihat lah di UFC 319 kemarin ada Khamzat lawan Dricus gitu. Khamzat big name, Dricus juga big name, tapi Dricus nggak sebesar Khamzat namanya. Cuman di card itu tuh masih ada Aaron Pico, dan UFC tuh packagingnya tuh UFC, bukan Khamzatnya atau bukan Dricusnya gitu. Beda sama di dunia boxing, mungkin nama-nama di orang-orang di dunia boxing lebih besar ya, kayak Tyson Fury, terus Usyk, terus Canelo, Floyd Mayweather gitu. Dan ya udah gitu, orang-orang nggak peduli siapa yang boxing di sebelum fight loh. Makanya gue aneh, kok nggak ada boxing promotion yang bisa besar gitu. Karena ternyata usut punya usut, promotor boxing, jadi boxer ini dipromotori beda-beda gitu, dan promotornya sama promotor ini saling negosiasi, akhirnya bisa dapat kesepakatan si A dibayar berapa, si B dibayar berapa. Karena hampir ratusan juta dolar, kalau kata Dana White sih mereka tuh kayak mau bangkrut, jadi ngambil duit segede-gedenya pada hari itu udah nggak stabil jadi bisnisnya. Salah satu yang gua setuju sama mode bisnis UFC adalah rata dan bagus gitu. Lu kalau nonton UFC all package, lu bisa nonton dari early prelim sampai, bukan prelim aja, early prelim malah. Gua sebetulnya nonton dari early prelim sampai main event, semua fightnya seru banget. Gua bisa jamin semua fightnya seru. Mau lu nonton live, mau nonton di TV. Tapi kalau boxing, gue sering denger, gue belum pernah nonton boxing by the way, tapi gue sering denger mungkin setengah jam sampai 5 menit sebelum main event, karena main event kan di boxing banyak gimmicknya. Sebelum main event, sebelum semua orang care itu masih pada kosong. Orang-orang pada kesana untuk nonton main eventnya aja, bukan untuk nonton whole event gitu. Makanya menurut gua nextnya, kalau Zuffa Boxing yang dipromotori sama Dana White dan TKO dan Prince Turki dari Arab, menurut gua kayaknya mereka bakalan nge-packaging ini jadi kayak UFC gitu. Jadi orang-orang kalau nonton boxing nggak hanya sekedar pengen nonton Canelo atau Usyk atau Tyson Fury, nggak. Mereka juga
lebih care lagi sama dunia boxing, jadi bukan cuma di main event atau di co-main event, tapi di undercard bawahnya gitu. Karena kalau antar main event, jujur gue akuin boxing UFC kalah dari boxing. Kalau big main event, lu misalnya gue lihat kayak mungkin sekarang Islam Makhachev nextnya lawan JDM welterweight. Islam Makhachev naik ini naik apa namanya tuh, naik kelas ke welterweight gitu. Menurut gue kalah dari besar pertandingan ya, daripada Canelo lawan Crawford. Menurut gue lebih besar Canelo lawan Crawford. Tapi dari whole package, whole event, apakah Canelo lawan Crawford lebih menang? Nggak tahu, karena gue sih jujur waktu pas Mike Tyson lawan Jake Paul, gue nggak ngikutin tuh fight sebelumnya. Kalau UFC gue dari pagi gue nonton, dari early prelim, kadang-kadang jam 5 subuh, kadang-kadang setengah 6 gue nontonin si fight, karena seru banget. Kalau boxing banyak orang nggak peduli, dan jadi gue juga nggak peduli, lu peduli sama main eventnya, karena nggak di build bener-bener build si sama promotornya sama apanya gitu. Jadi di dunia boxing ini kehilangan promotion yang care gitu, jadi promotornya cuma peduli aja sama si main eventnya dan pengen ngambil duit sebanyak-banyaknya. Dan juga di dunia boxing kehilangan big starnya, karena gue gak ngerti kenapa yang paling real adalah Jake Paul sekarang di dunia boxing. Nggak tahu lu mau ngomong dia gimana, gue sih pribadi bilang dia boxer ya, legit boxer lah, atlet boxing gitu. Untuk urusan grade bagus apa enggak sih, ya itu mah ngeliat aja dari menang kalahnya gitu, dan lawan dia siapa. Tapi semua orang jadi kayak mau ke sana sampai kelas Mike Tyson dan sampai Gervonta Davis mau lawan dia. Menurut gue itu something gitu untuk dia. Jadi menurut gue boxing harusnya dalam dunia boxing lu butuh sebuah nama yang prominent dan promotion yang oke, supaya dunia lu masih bisa relevan gitu. Karena dunia boxing menurut gue anjir parah banget, jadi sampai lu harus ada YouTuber yang mempromosikan dunia lo gitu, dan dia seenaknya kan. Menurut gue seenaknya dalam artian si Tyson Fury ke light heavyweight lawan Tommy Fury, terus dia lawan Mike Tyson heavyweight, terus dia lawan Gervonta Davis. Jadi menurut gue simbiosis mutualisme, tapi menurut gue orang-orang ini juga jadi kayak merusak juga. Jadi kayak Gervonta Davis ngeinin si Tyson si Jake Paul, merusak ritme boxing juga gitu. Karena gue nggak tahu di MMA lain, tapi kalau di UFC nggak bakal ada terjadi itu. Kayak itu kan kayak open weight jatuhnya kan. Kalau ini kan kesannya kayak 200 pound tuh kayak Israel Adesanya lawan Merab Dvalishvili lah gitu. Kebayang lu kayak aneh. Apa gue pengen suka gitu nonton itu Merab Dvalishvili lawan Israel Adesanya? Pengen banget. Cuman masalahnya ini bukan kayak Merab sama Easy sih. Ini kayak siapa ya YouTuber MMA, nggak ada soalnya YouTuber MMA jadi bagus gitu, karena disiplin MMA banyak banget kan. Ada kickboxing, ada wrestling, ada jiu-jitsu. Dan lu harus, kalau boxing gue nggak mendiskreditkan boxing, cuman disiplin ilmunya cuma satu, on the fit aja gitu. Kalau MMA kan banyak banget, jadi banyak faktor lu bisa menang dan bisa kalah gitu di situ. Jadi kayak gitu, jadi menurut gue aneh banget sih. Apakah gue setuju, apakah gue pengen nonton Jake Paul lawan Davis? Pengen penasaran aja. Cuman itu yang dicari dari orang-orang kayak gue yang nonton boxing cuma big match. Kayak gue nonton bakalan nonton Crawford Canelo, iya gue bakal nonton. Apakah gue nonton boxing tiap minggu? Enggak. Apakah gue nonton UFC tiap minggu? Iya. Jadi menurut gue kalau boxing ada sebuah organisasi atau Zuffa Boxing bagus dan bisa ngepromosin boxernya, menurut gue bakal sangat oke gitu, memperbarui lagi dunia dan industri boxing. Karena gue salah satu orang saksi di mana gue yang nonton Khamzat dari dia ngangkat Li Jingliang di Claro gitu, dia fight lawan Gilbert dan akhirnya dia sampai jadi champion. Gue saksi di mana Dricus waktu itu lawan Darren Till ya kalau nggak salah, atau Paulo Costa, gue lupa gue, sorry. Atau si ini, pokoknya gue saksi banget
Alex Pereira dari dia waktu itu lawan siapa ya gue lupa, di Apex, terus sampai dia sebesar ini. Jadi dari ini kelihatan banget gitu, si ini Joshua Van waktu itu dari biasa aja terus jadi contender. Diego Lopez juga sama, dari biasa aja jadi contender. Gue saksi orang-orang itu, dan kalau di boxing nggak saksi gitu, siapa ini orang tiba-tiba 20 NO 30 NO, gue nggak ngerti. Dan kadang-kadang mereka juga ngepromotinnya cuma si main eventernya doang kan, yang bawah-bawah juga nggak dipromotin, nggak di, kadang-kadang yang di bawah-bawah tuh penting juga. Dan waktu itu gue fight siapa ya, jadi kayak Jepang lawan Korea gitu, 10-0 lawan 9-0, wah kan seru gitu, dipromotin juga sama UFC. Meskipun gak sebesar main event ya, tapi tetap dipromotin, tetap si komentator ngomongin itu sebagus apa mereka berdua ini. Dan itu yang gue suka dari ini. Mudah-mudahan sih Zuffa Boxing atau ada boxing promosi ini bisa ngebenerin industri boxing ya. Jadi kita bisa tetap melihat, jadi saksi bahwa banyak orang-orang di dunia boxing yang bagus, terus sampai jadi champion. Dan satu lagi di dunia boxing menurut gue salah satu ininya, banyak banget championnya, gue bingung banget. Ada WBA, ada WBO, ada The Ring, ada HBO, ada Disney Plus, ada Netflix, ada banyak banget. Gue kayak, ini boxing apa sih? Kan Tyson Fury juara kemarin sebelum lawan Usyk ya, juara. Tapi Usyk juga juara nih. Ini juara apa sih? Kayak semuanya juara sih. Gue bingung gitu. Gue nyari-nyari, ternyata ada, dulu ada WBO, ada WBA. Bingung jadinya. Jadi kalau bisa bilang semua juara tuh kayak apa sih gitu. Dia megang juara dan championnya banyak banget kan. Sementara kalau di UFC kan satu aja gitu, top promosinya UFC gitu. Jadi menurut gue bakal aneh kalau ada juara, ibaratnya kayak juara UFC, juara Bellator, juara PFL, juara One, ya kan apa gitu. Ya udah, top of the topnya apa, dan boxing campur banget, jadi lebih besar orangnya daripada championnya menurut gue. Jadi gitu, jadi gue sampai ketemu di bincang MMA berikut.